Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ibu Hayu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 14 dengan anggota kelompok yang pertama Fonsa, Agung, Florentina, dan saya Putri. Kami akan mempresentasikan mengenai 3 asas pada kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu asas kedinamisan, asas kenormatifan, dan asas keterpaduan. Baik, akan kami mulai. Nah, di sini kita akan mengenal pengertian bimbingan dan konseling itu. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling itu merupakan sebuah proses di mana kita dapat memberikan suatu bantuan oleh pembimbing yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau kelompok yang bisa disebut konseli. Nah, biasanya melalui pertemuan secara tatap muka agar suatu individu atau kelompok mampu melihat dan menerima dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta mampu memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi secara mandiri. Tujuannya itu untuk memecahkan dan mengenali apa sih potensi yang ada di dalam dirinya dan masalah-masalah apa sih yang sedang dihadapi itu secara mandiri. Selanjutnya di sini ada tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu untuk dapat mengatasi sebuah kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Jadi dengan kegiatan bimbingan dan konseling itu yang terjadi antara si konselor dan si konseli, diharapkan itu untuk si konseli dapat mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang pertama, dan yang kedua itu untuk mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungan yang dari dirinya sendiri, yang kemudian dia itu dituntut untuk dapat memahami dalam kesulitan dalam memahami lingkungannya di lingkungan. Dan yang ketiga, untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat itu untuk mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan dan minat bakatnya. Jadi dengan adanya kegiatan bimbingan dan konseling itu diharapkan menempuh untuk 4 poin ini, yaitu untuk memahami dirinya sendiri, untuk memahami lingkungan sekitarnya, untuk mengatasi kesulitan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, dan yang terakhir itu untuk menyalurkan kemampuan dan minat bakatnya. Selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik, keluarga, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Jadi pada fungsi ini, guru BK diharapkan untuk dapat benar-benar memahami perkembangan masing-masing peserta didik dan memahami permasalahan yang sekiranya sedang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang menghasilkan agar tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan. Jadi pada fungsi pencegahan ini, guru BK diharapkan untuk dapat melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan yang sekiranya akan membawa peserta didik tersebut ke dalam masalah baru. Jadi diperlukan adanya tindakan pencegahan ini oleh guru BK. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu fungsi yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik. Jadi pada fungsi pengentasan ini, guru BK diharapkan untuk mampu mengatasi permasalahan yang dialami peserta didik. Secara umum memang seharusnya peserta didiknya yang dengan niat sepenuh hati mau dan yakin untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi peran guru BK di sini membantu siswa tersebut untuk mengatasi permasalahannya, bisa dengan memotivasinya dan juga menasihati peserta didik tersebut apabila ada tindakan-tindakan yang justru malah akan membawa peserta didik tersebut ke dalam masalah baru. Yang keempat, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif dari peserta didik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Sasaran layanan ini
adalah semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Nah, pada prinsip ini, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan juga pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Jadi pada prinsip ini, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program pendidikan, bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Program bimbingan dan konseling ini juga harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Jadi pada prinsip ini, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Nah, dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling selain dimuati oleh fungsi dan didasarkan oleh prinsip-prinsip, kegiatan bimbingan dan konseling juga dituntut untuk memenuhi sejumlah asas-asas bimbingan. Asas ini berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir maupun berpendapat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berarti hukum dasar. Asas juga dapat diartikan sebagai dasar cita-cita. Selanjutnya, asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Kelompok kami akan membahas 3 asas, yaitu yang pertama, asas kedinamisan, yang kedua, asas keterpaduan, dan yang terakhir, asas kenormatifan. Yang pertama, asas kedinamisan. Asas kedinamisan adalah asas yang menghendaki terjadinya perubahan pada diri konseli menuju ke suatu yang lebih baik. Perubahan ini berjalan dinamis dari waktu ke waktu sesuai dengan arah perkembangan yang dikehendaki oleh konseli. Yang kedua, asas keterpaduan. Asas yang memadukan berbagai aspek kepribadian konseli agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Berdasarkan asas ini, konselor perlu memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan dan lingkungan konseli, serta dapat mengaktifkan sumber-sumber yang dimiliki oleh konseli yang dirasa dapat bermanfaat untuk menangani masalah. Yang ketiga, asas kenormatifan. Asas ini diterapkan terhadap isi dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, norma adat, norma hukum, maupun ilmu pengetahuan dan kebiasaan sehari-hari. Prosedur, teknik, dan peralatan yang dipakai juga tidak menyimpang dari norma-norma yang dimaksudkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus-kasus yang penanganannya membutuhkan bimbingan dan konseling dari konselor melalui penerapan asas kedinamisan, asas keterpaduan, dan asas kenormatifan dalam bimbingan dan konseling. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu seorang siswa yang selalu merasa kantuk di kelas dan bahkan tertidur saat jam pelajaran. Nah, melalui pelayanan bimbingan dan konseling oleh guru wali kelas maupun guru BK
yang menerapkan asas kedinamisan, yaitu guru yang melakukan pelayanan mengkehendaki terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dari siswa tersebut dari waktu ke waktu. Misalnya, dengan melakukan sharing informasi dan memberikan saran-saran. Maka, akhirnya dari proses bimbingan dan konseling siswa tersebut dapat berubah menjadi lebih baik. Dalam artian, siswa tersebut tidak lagi tertidur di dalam kelas. Oke, contoh kasus yang kedua, yaitu seorang konselor melakukan kerjasama dengan seorang psikolog seks maupun dokter kandungan dengan mengundangnya ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik agar peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks. Dengan demikian, mereka tidak terjerat dalam pergaulan bebas. Nah, dari aktivitas tersebut, dapat kita lihat bahwa asas yang digunakan adalah asas keterpaduan, di mana keharmonisan atau keserasian yang terpadu antara pihak-pihak yang bekerja sama, baik itu konseling sendiri, konselor, maupun psikolog seks, atau dokter kandungan, di mana aktivitas tersebut juga mengatasi masalah umum pada masa remaja atau masa pubertas. Oke, contoh yang ketiga yaitu seorang siswa yang mengalami broken home, di mana akibatnya adalah dia sering melawan guru dan bertindak kasar kepada teman-temannya, atau suka membuli. Nah, dari kasus tersebut, melalui pelayanan bimbingan dan konseling yang menerapkan asas kedinamisan, yaitu mengkehendaki suatu perubahan ke arah yang lebih baik, maka siswa tersebut akhirnya tidak lagi kasar dan melawan guru. Kehendak perubahannya yaitu bisa sharing informasi dan memberikan masukan-masukan yang terbaik sesuai kebutuhan si konseli. Kemudian, asas keterpaduan juga diterapkan, yaitu konselor mengambil inisiatif menghubungi pihak keluarga yang menjadi sumber masalah, sekaligus pihak terdekat dari konseli. Kemudian, dari pembicaraan tersebut, diharapkan pihak keluarga dapat bekerja sama sebaik mungkin agar konseli mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, contoh selanjutnya yaitu seorang siswa yang merasa sangat malu apabila menjadi pusat perhatian atau sekedar dipanggil untuk menjawab pertanyaan. Nah, dari kasus tersebut, peran dan bimbingan konseling sangat penting, yaitu mengkonseling siswa tersebut sampai ia tidak lagi malu saat dipanggil untuk sekedar menjawab pertanyaan. Caranya yaitu, guru BK juga bisa bekerja sama dengan teman-teman siswa tersebut serta keluarga dari siswa tersebut untuk berkontribusi bersama dalam menangani masalah konseli, seperti mereka bisa memberikan dukungan, memberikan pengetahuan atau pembicaraan di mana bahwa penampilan dia tidak apa-apa, kemudian tidak ada salah dan benar karena semua orang itu juga belajar. Nah, dari aktivitas tersebut, yaitu asas keterpaduan antara pihak-pihak terkait, kemudian asas kedinamisan, yaitu mengkehendaki terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, akhirnya siswa tersebut tidak lagi malu ketika sekedar menjawab pertanyaan. Nah, contoh yang kelima yaitu seorang konseli yang mengalami masalah untuk berkomunikasi dengan lawan jenis. Melalui pelayanan bimbingan dan konseling, konselor menyarankan konseli untuk berbicara atau bercerita pada teman lawan jenis dari teman-teman konseli. Tetapi, menurut adat dan lingkungan konseli, laki-laki dan perempuan dikehendaki untuk tidak boleh berbicara empat mata, empat telinga, kecuali ada hubungan darah. Nah, melalui kasus tersebut, konselor bisa dengan segera mengubah penanganannya agar sesuai dengan norma dan adat yang berlaku untuk si konseli. Berdasarkan hal tersebut, maka asas kenormatifan diterapkan. Oke, contoh yang keenam atau terakhir, yaitu seorang konseli mengeluh malu akan tubuhnya yang tidak proporsional, sehingga dia ingin melakukan program diet yang gampang.
di mana dia mengharapkan tubuh yang profesional dengan meminum pil-pil diet, di mana kemungkinan besar itu tidak aman, serta ada kemungkinan bahwa hal itu tidak sesuai dengan norma agama tertentu, karena dianggap tidak mensyukuri yang dimiliki dan menghalalkan segala cara yang tidak sehat dengan merombak ciptaan Sang Pencipta, hanya untuk berpenampilan baik. Dari kasus tersebut, konselor diharapkan untuk menerapkan asas kenormatifan dengan menasihati konseli untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, karena hal tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu, konselor juga bisa menerapkan asas keterpaduan, di mana konselor bisa membagikan informasi-informasi yang terbaik tentang diet sehat yang sesuai kebutuhan si konseling. Dan akhirnya, konseling mau bekerja sama dan menerapkan hal-hal yang baik sesuai kebutuhannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada kesalahan, baik dalam isi maupun kata yang diucapkan, yang tidak berkenan bagi teman-teman sekalian. Semoga dengan penjelasan dari kelompok kami, teman-teman dapat lebih mengerti dan memahami mengenai asas kedinamisan, asas keterpaduan, dan asas kenormatifan. Terima kasih.